Duduk siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya persilakan anak-anakku mendengarkan absensi kita hari ini. Adi Bahad Nisam. Pada pembelajaran sosiologi hari ini, kita akan membahas mengenai materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah, silakan perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian integrasi sosial yang mampu menjelaskan syarat terjadinya integrasi sosial. Saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Untuk itu, silakan perhatikan setiap siswa yang memiliki gaya belajar yang sama akan berkumpul dengan kelompoknya. Nah, stop dulu. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, anak-anakku silakan perhatikan lembar stop yang saya bagikan dan silakan amati gambar serta putuskan bersama dengan kelompoknya gambar apa atau emosi apa yang muncul di gambar tersebut.
Ya, demikianlah Ajen Iswandi telah menyampaikan mengenai perasaan senangnya ketika temannya Andri Hasan bisa meraih juara 1 debat pada perseni tahun ini. Selanjutnya, bagaimana mengungkapkan perasaan sedih? Siapa yang bisa? Ada temannya yang kemudian anak-anakku merasa sedih. Karena apa? Saya persilakan. Sudah selesai lomba observasi tebak emosi? Ya. Gambar 1 emosi apa? Ya, senang. Gambar 2? Sedih. Gambar 3? Gembira. Gambar 4? Gambar 5? Hidup. Gambar 6? marah. Yang luar biasa anak-anakku. Nah, pernahkah temanmu mengalami emosi seperti itu? Nah, siapa yang bisa menceritakan pengalamannya teman yang mengalami masalah emosi senang? Perkenalkan, nama saya Ajen Iswandi. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman dari teman saya yang merasa senang pada saat ia mendapatkan juara pertama dalam lomba debat ilmiah yang atas nama Muhammad Andri Hasan yang diselenggarakan pada Porseni tahun ini di SMA Negeri 1 Bone. Untuk memberikan rasa simpati saya kepada Andri, saya memberikan ucapan selamat kepada Andri atas pencapaian yang ia dapatkan. Terima kasih. Di sini saya akan membagikan pengalaman emosi sedih teman saya. Jadi ada teman kami yang sakit dan kami merasa sedih. Kami sebagai teman yang baik mendatangi rumahnya dan memberikan semangat kembali agar bisa cepat sembuh dan bergabung kembali bersama kami di kelas. Sekian. Berdasarkan diskusi kelompok, maka saya persilakan kelompoknya Ajen Iswandi untuk menyimpulkan pengertian dari integrasi sosial. Dan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ajen Iswandi dan teman kelompok saya terdiri dari Muhammad Iksan AR, Andi Nur Fadilah, Alia Saputri dan Muhammad Andri Hasan. Adapun topik yang akan kami presentasikan untuk persentase kali ini yaitu pengertian dari integrasi sosial dan syarat-syarat dalam integrasi sosial. Adapun pengertian integrasi sosial akan dijelaskan oleh saya sendiri. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat untuk menjadi kesatuan yang serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menyimpulkan syarat-syarat integrasi sosial. Alhamdulillah saya memperkenalkan rekan saya dulu. Ada Andi Baharudin Syah, ada Andi Muhammad Yusuf Akbar, Nurul Aziza Gusman, Sesen bin Siti Rahmat, Sahur Ramadana, dan Ederian. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga terbentuk satu kesatuan. Adapun syarat-syaratnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Aziza Gusman. Syarat-syarat dari integrasi sosial adalah masyarakat berhasil mencapai suatu keputusan dalam hal nilai-nilai dan norma-norma yang didasarkan dan dijadikan pedoman dalam menerangkan suatu kebudayaan. Syarat-syarat integrasi sosial yang ketiga adalah norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah diubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Ya, selanjutnya saya persilakan anak-anakku untuk mengisi jurnal diri. Saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengisi jurnal diri, kemudian kita bahas jurnal diri tersebut.
Integrasi sosial, yang lain 34 tidak nih. Jangan dulu. Integrasi sosial, yang lain 34 tidak nih. Jangan dulu. Integrasi sosial, yang lain 34 tidak nih. Jangan dulu. Integrasi sosial, yang lain 34 tidak nih. Jangan dulu. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan lebih jauh mengenai pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Yang berbeda dalam suatu masyarakat yaitu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Kalau menyangkut integrasi sosial, kita berikan contoh di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menyatukan seluruh warga negara Indonesia, mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Refleksi aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas 11 IPS 1 UPT SMA Negeri 1 Bone mengenai pembelajaran sosial emosional itu melalui 3 tahap. Yang pertama pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya menyusun RPP berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional pada materi integrasi sosial. Diferensiasi yang saya angkat di sini adalah diferensiasi konten yang berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil murid atau kombinasi dari ketiganya. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, berdasarkan gaya belajar yang berbeda ini, maka kemudian anak-anak akan ditempatkan pada kelompok sesuai gaya belajarnya, apakah audio, visual, atau kinestetik. Kemudian yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien,
Dengan demikian, guru perlu memperhatikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Jadi metode yang saya angkat dalam hal ini di RPP berdiferensiasi pembelajaran sosial emosional adalah discovery. Diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini adalah guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada murid siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Nah, di sini dengan proses yang saya lakukan, maka kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemandu tentang integrasi sosial. Kemudian, pembelajaran sosial emosional pada saat saya menyusun RPP berdiferensiasi ini, yang saya akan berikan kompetensi sosial emosionalnya adalah KSE. Pertama adalah pengenalan emosi. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan aksi nyata yang telah dilakukan di kelas 11 IP 1 pada materi integrasi sosial, di mana setelah saya melakukan absensi, berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, membagi kelompok ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, maka kemudian langkah selanjutnya saya melakukan tennis talk sejenak atau salah satu bentuk ice breaking, di mana saya melakukan tebak-tebakan emosi, ya, di mana saya memberikan siswa gambar-gambar, kemudian siswa menebak emosi pada gambar yang ada. Di sini kemudian saya memberikan pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Mereka kemudian bisa mengkategorikan yang mana gambar sedih, yang mana gambar senang. Kemudian mereka berpendapat mengenai bagaimana mereka melihat kondisi yang ada di kelasnya. Kapankah mereka senang? Mereka sampaikan bahwa ketika ada siswa temannya yang berprestasi, mereka bersimpati dengan memberikan ucapan selamat. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa mereka sedih ketika ada temannya tidak hadir di kelas karena sakit, maka muncul empati yang mereka lakukan. Dan di sini saya berikan bagaimana bisa mereka melakukan KSE empati. Kemudian KSE selanjutnya adalah pengelolaan diri. KSE nomor 2 ataupun KSE manajemen diri, self management, yang saya lakukan dengan menggunakan jurnal refleksi. Di mana jurnal refleksi ini hal-hal yang ditulis yaitu pengalaman yang dapat saat melaksanakan diskusi kelompok dan prestasi kelompok. Yang kedua, tantangan yang dihadapi ketika dia melakukan diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Kemudian perbaikan pada kegiatan selanjutnya ketika mereka berdiskusi kelompok. Di mana pada pelaksanaan ini saya mendapatkan informasi dari siswa bahwa mereka mengalami kesulitan ketika mereka harus mempresentasikan materi yang ada mengenai integrasi sosial, yaitu pengertian dan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Rasa mereka itu rasa motivasi serta rasa percaya diri mereka itu masih perlu ditingkatkan menurut mereka, sehingga ke depan katanya mereka mengharapkan kepada saya selaku guru yang mengampu mata pelajaran sosiologi agar memberikan peluang kepada mereka untuk terus mengasah kemampuan untuk melakukan presentasi dalam pelajaran sosiologi. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah tentunya saya terus melakukan perubahan pada RPP yang saya lakukan, di mana RPP sebelumnya menggunakan kurikulum 2013 revisi
di mana belum ada namanya RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka selanjutnya saya akan merubah RPP saya menjadi RPP berdiferensiasi untuk kelas 11 dan memasukkan kompetensi sosial emosional. Tentunya saya juga akan memberikan pengimbasan kepada teman-teman agar seluruh guru-guru yang ada di UPT SMA Negeri 1 Bone bisa menggunakan RPP berdiferensiasi. Hal ini tidak menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa karena sebagian besar guru melalui kegiatan MGMP mereka sudah melakukan kegiatan penyusunan RPP berdiferensiasi. Hanya pembelajaran kompetensi sosial emosional yang belum terlalu banyak dieksplorasi dalam kegiatan MGMP yang dilakukan di UPT SMA Negeri 1 Bone maupun di Kabupaten Bone melalui MGMP mata pelajaran, sehingga ke depan melalui kelompok saya akan membangun kepercayaan diri mereka untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Hal ini tentu berdampak kepada siswa, kepada murid kami agar betul-betul murid menjadi murid yang merdeka belajar. Cukup sekian mengenai refleksi dari aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.